Oh, bisa kalau dari itu dari operator sudah ya. Oke, saya lanjutkan. Orang tua ya tadi ya yang melahirkan sampean itu orang tua. Kalau kita melihat sistem berarti ya orang tua kita, kedua orang tua kita itu bagian dari sistem. Man walada zaujaka ya orang tua yang melahirkan pasanganmu itu juga orang tua. Musoharo ya, muharramatil musoharo itu bagian dari konsep Islam mengenalkan bahwa itu juga bagian dari orang tua. Dan yang terakhir kata Kiai Haji Dr. Ahmad Fahru Razi, man yu'allimuka, orang yang mengajarkan kepada kamu, orang yang mendidik kamu, itu juga orang tua. Makanya konsep ini biasa kita memanggil guru, ada yang manggil dengan Abuya misalnya, Abuya Said Maliki misalnya, atau panggilan guru kepada anak Ayyuhal walad ya, itu ada salah satu kitab karya Hujjatul Islam Al-Ghazali ya. Itu sebenarnya panggilan untuk murid-murid Al-Ghazali Ayyuhal walad ya, tapi dipanggil walad, dipanggil anak. Maka orang tua dalam konsep Islam sebenarnya itu ya orang tua asli, orang tua pasangan, dan juga orang yang mendidik kita. Nah, sekarang kita memahami bahwa semua yang hadir di sini adalah bagian dari sistem. Yang berprofesi sebagai pendidik atau guru, sampean bagian dari sistem. Yang ada anak di sini, anak juga bagian dari sistem. Yang orang tua kebetulan hadir pada kesempatan ini dan menonton siaran ini, itu adalah bagian dari sistem. Mari kita melihat kita semua bagian dari sistem. Oke, next. Berikutnya. Oke. Pada pola pendidikan anak, kita mengenal sebuah sejarah terkait dengan seorang orang tua yang lama menantikan anak, hingga kemudian ketika diberi kabar bahwa sampean akan mempunyai anak, yang beri kabar langsung Allah ya. Iya. Nubasyiruka bi ghulamin ismuhu. Iya. Ya. Ini ada suara masuk. Iya. Enggak apa. Ini tantangan dunia digital ya. Aku sampai jam berapa ini? Tidak 1 jam, ini tadi jam 8:30 mungkin pemateri bisa jam 9:10 menit. Oke, ya. Nanti tanya jawabnya agar banyak. Oke, siap ya. Diskusi ya. Saya enggak berpotensi untuk menjawab semua ya. Oke. Nabi Zakaria ketika sudah usianya lanjut, lalu kemudian sangat mengharapkan anak, lalu kemudian diberi kabar bahwa sampean kamu akan mendapatkan anak, sampai enggak percaya. Mosok ya. Aku tua renta ya. Hil kibari ya. Aku sudah tua renta. Wa mraati akhirah ya. Istriku mandul, usianya sangat ya tua. Wakila usianya sudah 100 tahun ketika diberi kabar bahwa dia akan punya anak namanya Yahya. Anak menjadi qurrata a'yun, menjadi sebuah pelipur jiwa yang diharapkan. Lalu apa pesan untuk Yahya sebenarnya? Ini yang menurut saya penting di surat Maryam ayat 12 itu. Ya Yahya khudil kitabah biquwwah. Ini menurut saya patut kita refleksikan. Ya. Wahai Yahya, khud, ambillah, peganglah Alkitab biquwwah dengan kekuatan. Pesan dan perintah Allah kepada si Yahya anak Zakaria tadi ya. Alkitab niku apa? Alkitab. Kalau kita melihat bahwa Alkitab itu maksudnya ya teks tertulis atau wahyu yang isinya perintah-perintah.
Kalau dimaknani Alkitab sekarang ya Al-Quran itu. Ya. Tapi Al-Quran itu kan turun di zaman Nabi Muhammad, tidak ada di Yahya. Maka kita bisa mengartikan Alkitab itu ya wahyu-wahyu Allah. Anak diminta untuk mengambil atau memegang Alkitab biquwah. Maka pembelajaran di Islam itu tidak bisa dilepaskan dari Al-Quran, ya, pembelajaran Al-Quran. Minimal tahsin tadi, minimal itu, minimal bisa membaca. Karena Syekh Al-Labudi, Dr. Al-Labudi ketika mengatakan hubungan kita terhadap Al-Quran itu paling tidak ya, yang pertama bil qiraah. Alaqatuna ma'al Quran al-ula ya bil qiraah. Isok moco. Itu yang pertama. Baru kemudian al-amal, baru kemudian mengamalkan. Yang kedua watadabbur bima'aniha, mengangan-angan maknanya. Mari sok moco lalu kemudian dipelajari maknanya. Hubungan yang ketiga adalah bil amal, dengan mempraktekannya. Paling tidak ketika kita melihat nek ngoten konsep Islam terhadap anak itu ojo ado-ado terhadap Al-Qur'an. Maka semuanya yang hadir, pendidik, orang tua dan anak, ayo mugemi ini biquwah, dengan kekuatan. Alkitab juga kalau makna sekarang Alkitab niku maknanya apa? Buku ya, bisa dikatakan buku, teks tertulis ya, tulisan. Maka ini menjadi penting bahwa Alkitab di era yang sekarang itu sudah memasuki era di mana tulisan itu menjadi penting. Literasi, generasi yang terpapar literasi perlu dikuatkan. Orang gampang moco hoax misalnya, orang gampang percaya share-sharean misalnya, itu perlu dikuatkan di era digital seperti ini. Nah, maka Alkitab itu pada dasarnya itu ya penguatan tulisan, pelatihan jurnalistik. Nah, ini ada ya pelatihan jurnalistik ya. Insya Allah ada. Kalau nggak ada ya harus diadakan ya. Penguatan tadi misalnya tadi anak-anak didorong untuk menulis esai, lomba cerpen ya. Atau misalnya ketua yayasannya ngomong, ayo setiap hari harus ada tulisan baru dari guru-guru, karena guru-guru sebagai model ya, dari guru-guru misalnya untuk menambah koleksi websitenya. Nah itu juga bagian dari tantangan generasi milenial. Alkitab kalau kita artikan sebagai karya tulis, buku, maka generasi sekarang itu harus dikenalkan dengan bacaan. Alkitab juga bermakna, ada makna lain sebenarnya Alkitab ini. Kalau kita tasrif kataba yaktubu kitabatan. Alkitab itu punya derivasi ketika melihat fi'il madhi mudhari'nya ya kataba yaktubu itu. Apa kataba itu? Menulis ya, menulis kataba yaktubu ya. Nah, kalau misalnya kita tadi kebetulan saya diberi juz 2, di sana muncul banyak lafaz kutiba. Itu maknanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kewajiban. Muncul lebih dari 4 kata kutiba di tadi yang saya diberi untuk khataman tadi. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Banyak lafaz kutiba. Maknanya kataba yaktubu menulis. Kalau kataba itu fi'il mabni maklum, kemudian ketika dimajhulkan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla al-akhir jadi kutiba. Berarti ditulis. Kalau tadi ayat tadi artinya apa? Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan. Maka Alkitab ketika melihat maknanya kataba yaktubu itu bisa bermakna kewajiban. Maka siapapun, generasi manapun perlu mengenalkan tentang skala prioritas. Mana yang penting, mana yang wajib. Karena Alkitab itu juga bisa bermakna kewajiban.
yang itu kitabam mauquta itu gimana nih kok awalnya nih? Iya, tentang sholat nih. Ya, alal mu'minina kitabam mauquta. Itu kitab juga, teksnya sama, tulisannya dengan kitab sama. Tapi itu juga bermakna kitaban, bermakna fardon, yang punya waktu. Kitab bermakna fardu. Maka mengenalkan anak sedari kecil tentang kewajibannya, tentang skala prioritas, itu menjadi penting. Refleksi tentang mengambil Alkitab dengan kuat, itu paling tidak diorientasikan di sana. Alkitab bermakna wahyu, Alkitab bisa bermakna tadi apa? Kewajiban, atau Alkitab bermakna kemampuan literasi. Oke, next. Tinggal 10 menit lagi. Oke, di era yang sekarang di mana era milenial diidentikan dengan perkembangan teknologi digital yang sedemikian pesat dan era media sosial, maka penting untuk membentuk kesolehan diri. Nah, ketika kalau tidak salah awal Mei saat pengukuhan guru besar Prof. Abdul Mu'ti, beliau memberikan penjelasan bahwa di era saat ini kesolehan itu perlu dibentuk dalam 3 hal, yakni kesolehan spiritual, kesolehan sosial, dan kesolehan digital. Kalau dipraktekkan di lembaga pendidikan misalnya, ya pendidikan ini soleh. Soleh itu maknanya ya baik gitu ya. Ya baik dari sisi personal, pada personal dia dengan Tuhan, habluminallahnya baik. Baik kemudian dalam sisi sosial, habluminannasnya juga baik. Tapi di era sekarang itu nggak cukup. Perlu juga baik di era digital. Soleh, kesolehan digital juga perlu. Wapi kabeh, tapi yang muncul di website pertama kali kurang meyakinkan, ya akan meruntuhkan kredibilitas lembaga. Kita diam di misalnya diri kita wapi nang Allah, wapi nang tetangga, tapi di media sosial kadang kan media sosial bisa menampilkan karakter sebenarnya. Nang komunitasnya kan bisa unggah-unggah Pak, Ibu ya. Tapi nang media sosial garangnya minta ampun ya. Nah, itu juga saat ini ya perlu didukung semua bahwa soleh ya soleh. Spiritualnya soleh, sosialnya soleh, juga perlu didukung kesolehan digital. Makanya perlu ada tim khusus untuk membentuk kesolehan digital. Kalau dalam lembaga, ya tim cyber itu juga penting ya. Yang fokus, satker lah satuan kerja. Fokus untuk menjalankan webinar misalnya. Dia membentuk kesolehan digital tentang sekolah Islam Safta di luar. Ini ada berapa puluh yang datang? Ada 36 ya. 36 yang online. 36 orang lain di luar forum ini yang ikut hadir. Paling tidak kita harus membentuk kesolehan digital itu ya. Oke, next. Termasuk terhadap anak ya. Berikutnya. Oke. Karena potensi spiritual, sosial, dan digital itu sebenarnya potensinya tidak baik-baik 100% dan tidak buruk-buruk 100%. Maka kita perlu memahami bahwa anak pun itu adalah bagian dari manusia. Dan manusia punya potensi baik, punya potensi buruk. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menginstal, bahasa sekarang ya, Allah menginstal potensi baik juga potensi buruk. Di surah Asy-Syams kalau misalnya itu ya. Ketika Allah sudah nafsi wa ma sawwaha, ketika Allah sudah menciptakan manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah kemudian mengilhamkan, bahasa sekarang mungkin Allah menginstal fujuraha, potensi yang fujur, negatif, jelek, destruktif, ya, sesuatu yang buruk terinstal, watakwaha, dan potensi takwanya, potensi kebaikannya. Ya. Maka dalam diri semua orang ini,
pendidik kula kali panjenengan itu terinstal suatu hal yang fujur, yang negatif, wa taqwa, dan terinstal potensi yang positif. Maka bagaimana kita melihat potensi itu, bagaimana channel-channel negatif atau positif yang mempengaruhi kita, itu menjadi tugas kula kali panjenengan sedanten. Ya, masing-masing punya potensi negatif, masing-masing punya potensi positif. Sampai-sampai Rasulullah ketika mau melakukan sesuatu dan agak sedikit membingungkan, iki apik apa elek ya? Minimal dikongkon takon awake dhewe. Ya, istafti qalbak ya. Kongkon takon awake piyambak, iki kira-kira apik enggak ya? Ya. Karena orang-orang yang berbuat fujur itu, misalnya di pemerintahan, itu pada dasarnya dia boten goblok, boten enggak tahu. Mereka pinter ya. Tapi kepintaran itu kemudian malah membuat potensi buruknya semakin bercahaya. Potensi buruknya semakin mendominasi. Nah, dalam anak juga sama. Anak ini juga sama. Ada potensi positif, ada potensi negatif. Enggak ada yang sempurna 100% baik, 100% buruk. Mboten enten. Kula kali panjenengan nggih semerap, mboten enten sing 100% baik, 100% jelek. Maka kita fokus kepada channel yang positif biar pola pembimbingan atau pola pendidikan anak menjadi optimal. Next. Berapa menit ini? Oke, yang terakhir berarti. Mendidik anak milenial ya, paling tidak ketika saya refleksikan dengan pola yang ada, itu menjadikan orang tua sebagai model. Orang tua tadi siapa saja tadi? Orang tua tadi ya al-wali tadi ya orang tua biologis, man waladaka wa man walada zaujaka wa man yu'allimuka. Itu paling tidak harus sebagai model dulu. Ngengken anak sendiri atau anak didik untuk istiqomah sholat duha, ya perlu kita sebagai orang tua, gurune ya perlu membiasakan itu. Karena kita sebagai model tadi itu mendidik sekarang dan bahkan beberapa tahun silam ya. Cuman hanya ada teorisasi gitu aja. Bahwa ketika kita melihat anak sebagai sistem, jangan lupa kita juga bagian dari sistem itu. Maka menjadikan anak sebagai model, menjadikan orang tua sebagai model, penting kita refleksikan bersama. Yang kedua adalah apa ini? Pengembangan potensi kebaikan digital. Ya perlu ada mata kuliah atau mata pelajaran khusus baik sendiri atau terintegrasi mengenai kebaikan digital itu. Di anak-anak paling tidak diajari cara berkomentar, cara membuat suatu tulisan yang baik misalnya. Dengan person apa mboten ya, sampai di tingkat perguruan tinggi. Saya itu pernah menulis di website kampus itu tips ini remeh sebenarnya, tips menulis SMS pada dosen pembimbing. Harus ada tipsnya ya. Dikasih tip uang apa? Cara. Oh, ya. Saya sampai menulis seperti itu karena apa? Karena pengalaman sebagai dosen pembimbing itu kadang lari-lari niku langsung, Pak ada di kantor, saya mau ketemu misalnya. Iki sopo ya, prodi opo, semester piro, betul jelas ya. Dikira dosen itu nyimpen nomornya ribuan mahasiswa. Badan satu semester ini aja misalnya ngajar 6 kelas ya. 6 kelas, satu kelas sekitar 30 berarti ada sekitar 200-an, hampir 200-an. Nyimpen kabeh, nggih mboten nyimpen sedanten. Sampai ngasih tulisan itu saya. Tips untuk menulis SMS pada dosen pembimbing. Karena hampir semuanya merasakan seperti itu. Tidak memperkenalkan diri, gak ano salam, langsung takon, langsung Pak mau ketemu hari ini jam 7 misalnya. Maka tadi ya imajinasi tentang the world is flat ya, dunia rata ya, kita dianggap
doai. Ya memang itu bagus sih sebenarnya untuk membentuk sahabat tadi ya. Tapi kadang ruh tentang unggah-ungguh akhlak itu menjadi terdistorsi bahkan hilang. Ya. Sampai sampai sana saya untuk memperbaiki potensi kebaikan digital. Yang ketiga, ingatkan anak masa depan yang lebih baik. Ya. Kita tahu bahwa anak yang kita lahirkan, anak yang kita didik itu akan hidup di luar zaman kita terus ya. Ghairu zamanikum, di luar era kita. Maka kita terus kasih arahan-arahan atau bahkan cerita-cerita inspiratif. Nah, tadi ya ada misalnya momen khusus di mana kita bisa menceritakan keteladanan orang-orang yang mendirikan pesantren. Tadi malam itu di pesantren Anur 1 Bululawang Malang mengadakan pembagian rapot. Penceramahnya itu salah satu alumni senior generasi pertama sekitar tahun 50-60 ya. Itu yang diceritakan atau yang menjadi tema besar, meneladani prinsip hidup pengasuh. Ya. Itu menjadi penting menceritakan kisah-kisah keteladanan. Tapi jangan sampai berhenti di masa lalu. Ungkap mana hal yang positif, mana yang bernilai, mana yang relevan, lalu kemudian ditarik ke masa sekarang. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ya jangan hanya berhenti ma qaddamat. Wal tandur hendaklah melihat ma qaddam, wal tandur nafsun hendaknya orang itu melihat ma qaddamat, sesuatu yang setelah lewat. Menceritakan keteladanan, menceritakan cerita masa lalu itu ma qaddamat. Tapi jangan hanya berhenti pada ma qaddamat. Ya perlu kita menginstal untuk mereka itu hidup di masa depan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Evan Dimas tadi sekolah di sini ya? Masya Allah ya. Eranya ke depan, maka maqaddamat penting, tapi harus diproyeksikan lighad untuk besok, untuk esok hari, untuk masa depan. Maka diberi potensi apa? Nak, engko dadi sing enak misalnya, nak engko ngegemono nilai-nilai ini, nak sing jujur. Itu juga bagian dari penanaman kebaikan di masa depan. Ya. Semuanya, baik anak, orang tua, pendidik, dan pengurus yang ada di sini, termasuk saya, meskipun bukan pengurus, saya ini sahabat junior dari Ustadz. Ini juga mari berefleksi tentang bagaimana mendidik di era milenial ini, bagaimana mendidik anak era milenial ini menjadi lebih baik. Paling tidak 3 hal ini bisa menjadi bahan refleksi kita. Terima kasih. Sekarang jam 9:13. Waduh, sudah lebih dari 3 menit. Billahi sabil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi sudah diberikan. Jadi termasuk materi yang bagus sekali untuk kita semua. Kalau ada yang mau bertanya, mohon kita buka sesi tanya jawab, 2 sesi saja. 1 sesi minimal 2 orang. Monggo. Iya, monggo, Mbak. Ini diperkenalkan namanya dan juga pertanyaannya. Ada yang bantu, ini yang pertama Pak Jumari, nanti yang belakang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pemaparannya sangat bagus sekali. Ada 2 pertanyaan, Ustaz, kaitannya dengan yang sudah disampaikan. Tadi dikatakan bahwasanya masa milenial itu diawali tahun 80-an sampai sekarang. Itu ya. Kira-kira adakah perbedaan yang menonjol era sebelum tahun 80-an dengan tahun 80 ke atas, khususnya di bidang agama? Yang kedua, Ustaz, tadi sudah disampaikan pula bahwasanya
masa-masa milenial ini akhlak seseorang atau anak ini semakin merosot. Padahal kalau dibandingkan dengan ulama yang ada, kiai, zaman saya dulu di kampung itu yang namanya kiai itu hanya 1-2 orang. Padahal sekarang di kampung itu luar biasa. Di pojok barat, pojok timur itu kiai tidak bisa dihitung. Nah ini kenapa? Atau bagaimana kok bisa terjadi dengan banyaknya kiai justru malah menghilangkan unggah-ungguh justru akhlak yang mulia itu yang semakin kurang dimiliki oleh anak-anak kita. Demikian Ustaz, 2 pertanyaan ini mudah-mudahan bisa mewakili yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari orang tua ada satu pertanyaan yang kami dapatkan. Tadi dari Ustaz bilang kalau anak disuruh sholat atau orang tua tidak sholat di sini. Yang kami tanyakan adalah sekarang ini anak itu lebih dididik dari orang tua. Cara mengatasinya adalah karena yang dulu seperti saya ini. Yang kedua, malah melebihi anak sendiri, naik dari apa sebenarnya kurang akhlak, tapi kita tidak, malah melebihi dari. Nah, kita kasih contoh sampai dari semungkin nggak ada dari kalau kan sholat subuh itu 4 rakaat apa yang menyebabkan dia sholat sampai 4 rakaat, dia bilang mana ada sholat berbuka 2 rakaat. Apakah ada satu namanya hadisnya yang tidak boleh di situ disebutkan. Ini anaknya jenius mungkin, tapi mungkin betul atau salahnya tidak tahu ya. Karena kita sebagai orang tua yang kurang pendidikan dan mungkin lebih milenial sekarang masih digital, lebih intinya lebih tinggi dan sering buka YouTube dan sebagainya, mungkin seperti itu. Nah, ini mohon penjelasan dari Ustaz, semoga nanti bisa mewakili yang lain. Dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Ustaz Muhammad. Yang pertama dari tentang dulu dan sekarang ini perbedaan di bidang agama ada atau tidak? Yang kedua adalah akhlak yang semakin hari semakin mengalami kemerosotan. Dari Bapak Abbas Gunawan, ini tadi bagaimana cara mengatasi anak yang IQ-nya lebih tinggi karena mungkin kemajuan digital ini lebih baik. Karena orang tua dulu mungkin kurang menguasai, ya ini bagaimana cara mengatasinya sehingga sholat saja yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran ini sholatnya subuh 4 rakaat. Paling semakin banyak semakin baik ini. Semoga. Sholatnya bisa 8 rakaat. Ya, terima kasih. Niki sharing saja nih. Saya anggap tadi itu sebagai bagian dari bahan diskusi mawon ya, karena kulo kali jenengan sama sebagai orang tua, sebagian juga ada yang dari menikah, pun menikah sedanten ya, kecuali yang belum ya. Sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik, kita samalah sharing lah ini. Bukan apa jenenge menjadi hal yang utama. Jadi kalau misalnya saya menjawab ini
kok misalnya kurang memuaskan, ya perlu ada diskusi lagi. Bukan alat pemuas. Iya, memang bukan alat pemuas. Enak ya alat pemuas. Kalau Ya. mau puas di rumah Iya. sendiri. Terima kasih Abah atas unek-uneknya, ini menjadi penting ya. Di era di mana perkembangan digital kemudian menjadi cepat, itu kemudian muncul istilah yang dikategorikan oleh para sosiolog sebagai new religious authority. Ada otoritas keagamaan baru. Kalau zaman dulu orang yang punya otoritas ya kiai kampung ya yang paling dekat ya. Sekarang new religious authority ya orang yang beragama tapi yang populer di digital. Bahkan di survei itu orang yang menduduki religious authority, otoritas keagamaan itu ya orang-orang yang punya pengikut dan punya video YouTube yang lebih banyak. Nggak perlu misalnya punya massa yang ratusan juta misalnya. Yang penting dia punya follower banyak di IG, punya subscriber di YouTube ya. Itu bagian dari new religious authority. Dan itu kemudian efeknya ketika anak-anak kita sudah masuk dalam gelanggang dunia maya tersebut, kadang pemahaman keagamaannya juga ditentukan oleh bagaimana dia mengakses HP-nya. Ini yang kemudian menjadi tantangan. Kadang wong tua pun mboten dianggap, guru dan sekolah pun mboten dianggap, dosen pun mboten dianggap. Informasi yang kemudian membludak ya dia dapatkan dari kemudahan akses digital. Salah satu pembedanya seperti itu. Jadi pembelajaran agama pun kadang terdestruksi oleh akses yang mudah mengenai pemahaman keagamaan. Cara wudhu yang baik misalnya. Anak-anak sekarang tinggal ndelok YouTube misalnya. Cara wudhu. Oh, wudhunya seperti ini. Padahal kita kalau misalnya belajar ikhtilaful madzhab, cara wudhu itu ada banyak. Fardunya, sunnahnya juga mungkin beragam. Ini masuk tertib bagian dari rukun atau tertib bagian dari fardholiyah misalnya banyak. Ada ma'ul mustakmal misalnya, kajian-kajian yang dipelajari di sekolah Islam kadang kemudian terdestruksi di media sosial. Oh, ternyata ini cara wudhu yang baik ya. Lalu kemudian mempercayai ini sebagai bagian dari cara yang baik dan bahkan naudzubillah satu-satunya yang baik. Terus bagaimana ini guru-guru ini bagaimana agar meningkatkan keyakinan pemahaman tadi bagaimana Ustaz? Nah, secara emosional ya penting diajarkan secara kelembagaan di sini, secara langsung. Tapi untuk menambah konten-konten tersebut, maka perlu juga ditambahi dengan kita masuk ke dunia digital. Program tentang guru menulis misalnya one day, one paper misalnya untuk memasuki era digital juga penting untuk menambah konten tersebut. Pembelajaran yang bersifat praktikum masukkan di dunia digital misalnya. Ini juga bagian dari menambah konten-konten yang sesuai dengan jenengan sebagai pendidik yang percayai. Itu masuk ke gelanggang dunia mayanya. Jadi ada alternatif. Karena sudah ketika masuk di dunia maya, wah semuanya menjadi ada. Yang baik, yang buruk menjadi ada. Berarti yang harus dikuatkan apanya ini? Salah satunya ya konten digitalnya tadi. Dan pemahaman keagamaannya yang harus dikuatkan yang bagaimana? Kalau bagi saya, jenengan semua ini sudah baik. Jenengan guru-guru kulo, senior. Tinggal bagaimana kita masuk di era digital seperti ini. Penting untuk jenengan mantun maos misalnya kitab mau ningali enten kitab As-Sabru 'ala Zaujat. Bapak Abbas itu yang doa nih. Abah Abdul Wahid ya, bawa kitab As-Sabru 'ala Zaujat. Iya. Itu dulu pernah damel guyonan teman-teman kita baru kalau nggak salah ya. Pernah damel guyonan, As-Sabru 'ala Zaujat. Berarti memang poligami itu menyengsarakan. Karena kitabnya judulnya As-Sabru 'ala Zaujat.
sabar pada istri-istri, wal hilmu alaihinna ya. Sampai kemudian muncul dalam diskusi di Maqasid Center itu muncul, ayo kita buat judul tandingan, bukan as-sabru 'ala zaujat, tapi at-tana'um 'ala zaujat. Guyonan ya, itu yang beliau bawa. Itu bagian dari contoh literasi digital nanti. Kalau misalnya hasil pembacaan kita lalu kemudian dikeluarkan dalam konten-konten baik tulisan ataupun pesan-pesan pendek, video. Nah, memang harus masanya harus seperti itu. Jadi keilmuan yang kita ajarkan tidak memantul dan kemudian lenyap di ruang-ruang kelas, tapi kalau sudah masuk di era digital bersifat abadi selama Google mboten down kayak kalau wingi ya 30 menit down. Mas tuliskan lalu kemudian masukkan dalam dunia digital. Oke, termasuk tadi pertanyaan sekarang ulama lu banyak. Nah, itu akibat dari dunia informasi yang sedemikian terbuka. Dulu kita hanya mengenal kiai ya kiai yang ada di pondok, kiai yang ada di kampung. Tapi era di mana digital kemudian muncul semua, wah ternyata ulama itu wakeh ya. Pondok pesantren itu wakeh ternyata. Kiai itu banyak. Kiai itu akibat dulu karena keterbatasan informasi kita. Era tahun sebelum 80 mungkin kalau misalnya mau ngirim pesan ya manual, tulis surat. Nak, menit tak kirim misalnya. Al-murasal saling berkirim surat ya tulisan biasa lewat pos. Lalu kemudian seminggu baru nyampe. Satu detik lewat SMS, mulai masuk SMS, sekarang WA mulai mengglobal lagi apa yang terjadi di belahan dunia sana. 1 menit kemudian sudah nyampe di HP kita. Wah, kita bisa nelpon teman kita yang ada di Australia atau di Arab Saudi terpaut 4 jam, di sini jam 12 di sana habis sisa ya jam 12 malam misalnya, di sana habis sisa. Real time. Kemudahan akses itu kemudian menyebabkan informasi-informasi menjadi muncul. Banyak ternyata ulama itu banyak. Tapi kok arek-arek kok dadine rada kurang ajar misalnya. Ngapunten, sebagian. Nah, dulu naik dari kiai-kiai tadi. Ngaten ada kiai yang baik, ada yang kiai yang kurang baik mungkin gitu. Ngaten kiai. Bisa jadi. Karena tadi baik kiai ataupun guru masing-masing punya potensi baik, masing punya potensi buruknya. Oke, yang tadi ya ini apa nih tips untuk menghadapi anak yang ilmunya lebih tinggi atau IQ-nya lebih tinggi. Ini juga itu ya menjadi concern kita bersama, kegelisahan kita bersama. Misalnya orang tua hanya lulusan SD melihat anaknya wis S1, S2, itu kadang kalau anak mboten niku, mboten sae ya, anak akan menganggap saya lebih pintar. Wong tua lu gak ngerti apa-apa. Ya. Ngerti apa? Lulusan SD, impres bisa. Misalnya. Nah, bagaimana kita menghadapi seperti itu? Salah satu kekuatan jenengan sebagai orang tua adalah luwe tua, luwe berpengalaman, dan pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kekuatan jenengan sebagai orang tua meskipun ngapunten level pendidikannya di bawah alumni sekolah SMP, anak itu sampai S2, sampai S3, bahkan sampai profesor. Kelebihan jenengan itu jenengan lebih tua dan lebih berpengalaman. Pengalaman hidup itu menjadi penting dan itu menjadi sampean pegangan. Kalau bisa memang pola pendidikan enggak ketika anak itu sudah dewasa, tapi anak itu mulai kecil sudah dikenalkan pendidikan, dikenalkan kalau di Jawa mungkin dikenalkan bahasa Jawa. Itu menurut saya bagian dari hal yang penting yang jangan sampai lepas di era sekarang ya. Oke, sampun ya. Oke, habis ini ambil rapat. Mungkin itu yang sedikit bisa saya sharingkan ya. Setinggi apapun anak, setinggi apapun level pendidikan anak, yang namanya anak ya tetap anak.
Ya, setinggi apapun atau serendah apapun orang tua, pendidikan orang tua, yang nama orang tua tetap orang tua. Meskipun saya sudah ngapunten misalnya wis kuliah sampai S3. Tapi kalau misalnya saya lagi longgar dipanggil oleh orang tua, ya saya datang. Kebetulan kedua orang tua saya sudah meninggal dunia, tahun 2014 ibu, tahun 2018 bapak. Tapi saya juga punya orang tua yang lain. Mertua saya masih ada, guru saya masih ada. Jadi ketika di Pondok Anur 1 kemarin itu ada kunjungan dari Kanwil Jatim yang kemudian berkaitan dengan lembaga pendidikan. Kok guru saya ngomong, nek longgar nang pondok, ya kula berangkat. Beliau sebagai orang tua. Nah, itu pola pendidikannya juga harus mulai awal ya. Bahwa orang tua yang melahirkan jenengan, orang tua pasangan, dan orang tua yang mengajarkan sampean, itu semua adalah bagian dari orang tua yang perlu dihormati. Terus yang paling vital tadi Ustaz, sholat subuh sampai 4 rakaat ini bagaimana jawabnya? Kalau misalnya beberapa hal secara tawaf juga bisa lebih dari 7 putaran nanti. Ya. Kalau misalnya hal-hal yang berkaitan secara teknis dan detail jenengan mboten paham, menurut saya mboten usah dijelaskan. Jenengan tang letaken riyen ten guru riyen baru mangke dijelaskan. Karena tidak semua konten materi yang dipelajari oleh anak-anak sekarang itu sesuai dengan zaman kita, ya. SD saya ikut pelajarannya uangel tenan sih. SMP saya pelajarannya koyo ngeten ya misalnya. Kalau misalnya mboten paham nggih, menurut kula mboten terlalu campur banyak materinya, tapi bagaimana mendidik cara bertanya yang baik, cara merespon yang baik, cara bersikap yang baik. Secara konten biarlah ustadz-ustadz nanti yang menjelaskan bahwa dalam agama itu ada at-tawabit, ada al-mutaghayyirat, ada yang tetap, ada yang berubah. Beberapa yang termasuk yang mahdho yang berkaitan dengan adat itu bisa menjadi yang tetap, tidak bisa diotek-otek. Itu nanti biarkan ustadz-ustadznya yang menjelaskan. Kok kenapa harus 2, kok enggak 4, kok enggak 8? Subuh kan lagi fresh-freshnya. Ya itu nanti biarkan bagian dari ustadz yang berkompeten di bidangnya yang menjelaskan. Ya, jenengan kalau misalnya mboten mampu untuk menjawab secara kontennya, paling tidak mengajari bagaimana merespon yang baik, bagaimana bertanya yang baik, bagaimana mengatur tentang sikap berbeda. Kadang kalau misalnya di era digital ini ketika pembelajaran semakin hitam putih, kalau nggak cocok dengan saya berarti musuh saya. Wah, itu yang perlu dihindari. Ya. Pembelajaran bahwa pendapat itu bisa berkembang, pendapat itu bisa jadi ada ta'adud, ada berbilang. Imam Syafi'i kemudian mengajarkan bahwa pendapatku itu benar, tapi bisa jadi salah. Pendapat orang lain itu salah, tapi bisa jadi benar. Ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku benar, ya. Ini untuk meyakinkan diri terkait dengan amalia yang dijalankan. Tapi benar itu benar yahtamilul khata', bisa jadi salah. Mengajarkan kita untuk percaya diri tapi juga rendah hati. Ini mohon saya potong aja Ustaz. Nggih, monggo. Mungkin perlu diskusi berikutnya. Siap. Jadi ini kita cukupkan sampai sekian. Sebenarnya ada waktu untuk pertanyaan sesi kedua, tapi karena berhubung kita ini sekarang ada pembagian rapot untuk kelas 1 sampai kelas 3 baik SMP, SMA, SMK. Jadi diskusi ini kita hentikan sebentar, mungkin bisa dilanjut di waktu dan tempat yang berbeda. Dari saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, dan mudah-mudahan kita dengan ilmu baru ini tadi bisa mendidik anak kita pada zaman milenial ini. Adibu auladakum bi zamani. Kita didik anak kita dengan zamannya, bukan zaman kita. Kalau dol-dolan gini sekarang zamannya ini ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor
Matur nuwun Kang Ustaz.